Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali di channel saya Sobri TV. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat semua, kali ini saya akan berbagi tutorial kembali masih seputar aplikasi Bibit. Kali ini tentang bagaimana cara membuka akun ataupun register di aplikasi Bibit. Tentu teman-teman saya anggap sudah mendownload dan punya aplikasinya semua. Kemudian seperti ini kita tinggal membukanya. Oke teman-teman, setelah terbuka seperti ini, nggak perlu lama, langsung klik register teman-teman. Nah di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor handphone, ya masukkan dulu. Kemudian setelah itu teman-teman diminta masukkan kode referral, silakan masukkan kode referral saya. Terima kasih yang sudah memasukkan kode referral saya. Setelah itu kode referral saya hebat kaya ya. Kemudian klik gunakan, kemudian klik lanjutkan. Nah di sini ada SMS masuk ya. Tinggal teman-teman inputkan ke dalam kode yang diminta ini teman-teman ya. Oke, setelah diinputkan kodenya, maka akan muncul, kita diarahkan ke halaman ini ya, untuk mengetahui profil resiko ya. Kita akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Klik saja mulai. Di sini kalian diminta untuk memasukkan tanggal lahir kamu ya. Silakan saja dimasukkan tanggal lahirnya, misalnya teman-teman lahir 95 ya. Kemudian bulannya misal bulan 5, kemudian tanggalnya tanggal 5 ya. Klik simpan, kemudian setelah itu klik selanjutnya teman-teman ya. Nah di sini ada pertanyaan, apakah kamu sudah menikah? Nah teman-teman tinggal pilih saja. Apabila belum ya dipilih belum, sudah menikah belum punya tanggungan, sudah menikah ada 1 anak, punya 2 anak atau lebih, sudah pensiun atau sudah mapan keuangan ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan profil teman-teman ya. Misalnya saya pilih ini, kemudian klik selanjutnya. Berapa pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu ya. Silakan teman-teman masukkan pendapatan sesuai dengan kondisi realnya ya. Misalkan teman-teman penghasilannya per bulan 3 juta ya, silakan dimasukkan saja 3 juta di sini ya. Kemudian setelah itu klik selanjutnya ya. Berapa nilai total kekayaan kamu ya, estimasinya itu yang berupa kas ya, deposito, properti, emas, saham atau reksadana itu berapa sampai saat ini misalnya. Oh, misalnya teman-teman total kekayaannya hingga 1 miliar ya. Tulis saja 1 miliar. Oke, kemudian klik selanjutnya ya. Apa yang lebih kamu utamakan dalam berinvestasi? Oh, misalnya memaksimalkan keuntungan atau menghindari kerugian atau bahkan keduanya ya. Kalau saya kemarin pilih yang keduanya ya teman-teman. Keduanya sama-sama penting ya, untuk memaksimalkan keuntungan juga menghindari kerugian, apalagi seperti sekarang ini kondisi ekonomi semakin masih kurang jelas ya. Kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan terakhir ya. Ini merupakan yang kelima dari 6 pertanyaan ya. Sekarang yang terakhir. Di sini ada pertanyaan, jika nilai investasi kamu turun 15% ya dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan ya. Misalkan jual semua atau jual sebagian, simpan semua, pilih lagi ya. Ini lagi-lagi terserah teman-teman yang memilih ya, sesuai dengan kondisi kemampuan teman-teman. Kalau saya tentu saja kalau turun ya harus beli lagi. Semakin turun semakin beli lagi. Seperti itu ya, itu kalau saya. Kemudian berikutnya klik selanjutnya teman-teman. Nah, di sini maka kita akan diberitahu ya untuk profil resikonya ya, agresif 9 dari 10 poin yang menjadi penentu apakah kita menjadi investor agresif atau
normal ya. Tipe investor agresif ini yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return tertinggi ya. Maka dengan poin 9/10 ini, maka ketika kita nanti membeli reksadana ya, maka akan dialokasikan secara otomatis oleh robotnya Bibit ini ke pasar uang 10%, masukkan ke obligasi 24%, ke saham 66%. Jadi misalkan membeli reksadana 1 juta, maka akan dimasukkan ke pasar uang 100.000, obligasinya 240.000, dan dimasukkan untuk membeli saham 660.000, seperti itu teman-teman. Untuk berikutnya teman-teman tinggal klik lanjut registrasi ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan emailnya ya kan. Memasukkan emailnya, misalnya saya akan tuliskan email misalnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih pendidikan terakhir teman-teman. Misalnya pendidikan terakhirnya S3 misalnya ya, tinggal dipilih. Kemudian pendapatan per bulan ya, berapa? Misalkan kurang dari 10. Ini pendapatan per tahun teman-teman ya. Oke, misalnya pendapatan per tahun 50 sampai 100 juta per tahun ya, misalnya. Kemudian sumber penghasilannya teman-teman. Di sini ada gaji, ada keuntungan bisnis dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman memang suka berbisnis, bisa dipilih keuntungan bisnis. Kalau memang teman-teman punya banyak investasi, tinggal klik hasil investasi. Atau teman-teman dari hasil kerja gaji, ya tinggal pilih gaji. Oke, setelah itu dilanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini kemudian teman-teman diminta untuk memasukkan foto KTP ya. Silakan nanti teman-teman bisa mengambil dari galeri, jadi KTP yang sudah teman-teman miliki, atau bisa langsung foto dari kamera ya, seperti itu. Ini adalah langkah yang perlu dilakukan dan dipenuhi untuk sampai sukses registrasinya ya. Pertama adalah mengetahui profil risiko dengan menjawab 6 pertanyaan tadi. Kemudian kita diminta untuk mengisi data diri, utamanya tanggal lahir tadi itu ya. Kemudian untuk nama dan seterusnya nanti bisa dilanjutkan juga. Kemudian foto KTP, foto selfie dengan KTP, isi data KTP, kemudian isi data sesuai KTP ya itu ya. Kemudian isi data bank, kemudian tanda tangan digital. Setelah itu baru selesai registrasi. Nah, bila sudah selesai registrasi dan sudah terverifikasi, barulah kemudian bisa untuk melanjutkan berinvestasi. Demikian tutorial register Bibit ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.